Kondisi Roy Suryo saat ini susah nafas alias bengek. Wajahnya tegang, semakin hari semakin tegang. Cengar-cengirnya Roy Suryo itu sekarang cengar-cengir yang penuh dengan beban. Ya seperti ada titik-titik keputusasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang kabar yang tidak mengenakan yang datang dari tokoh kenamaan negeri ini. Siapa lagi kalau bukan ahli telematika ya. Yang ternyata belakangan diketahui abal-abal. Emang siapa bang? Ya itu si Dewa Panci. Nah, menurut netizen teman-teman ya, berdasarkan video yang beredar di media sosial ya, di dunia maya, si Dewa Panci ini napasnya sudah Senin Kamis. Tahu ya, Senin Kamis ya. Senin Kamis ini adalah istilah ya yang digunakan oleh kebanyakan orang Jawa untuk menggambarkan seseorang yang nafasnya itu sudah sudah menghitung hari gitu lah ya. Aduh. Jadi napasnya ini sudah Senin Kamis gitulah. Sudah mulai bengek ya dan sudah mulai kesulitan bernapas. Innalillah. Loh bang, kan dia belum meninggal. Ya kan mengucapkan innalillah tidak harus meninggal kan. Aduh, tentu saja ya banyak netizen yang kecewa jika si Dewa Panci ini dipanggil Tuhan dalam waktu dekat ya, karena pasti banyak sekali netizen termasuk diri saya yang menginginkan si Dewa Panci ini dipenjara dulu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu loh. Hah? Iyalah, memang iya kan? Hah? Memang iya kalau kita perhatikan ya teman-teman ya. Si Dewa Panci ini memang mukanya akhir-akhir ini ya semakin kesini begitulah ya, itu semakin pucat dan semakin layu gitu loh, semacam orang yang namanya anemia ya atau kurang darah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kondisi Roy Suryo saat ini susah nafas alias bengek. Aduh. Ini video asli teman-teman ya, bukan hasil rekayasa AI. Dan menurut saya apa yang disampaikan oleh netizen barusan ya, dalam sebuah dubbing gitu ya, nggak kelihatan wajahnya, ini menurut saya sangat tepat sekali. Hah? Karena sudah macam kayak mana gitu loh, udah Senin Kamis gitu loh. Udah udah mengik ya. Udah Senin Kamis ya, tinggal menghitung hari. Tapi mudah-mudahanlah saya doakan ya Dewa Panci ya, kau berumur panjang agar kau merasakan hasil perbuatanmu ya. Karena kalau misalnya balasannya di akhirat, saya yakin banyak warga negara Indonesia yang merasa tidak puas ya, karena mereka menginginkan karma itu dibalas di dunia. Lanjut. Aduh,
Aduh, udah napasnya Senin Kamis ya kan? Itu muka macam kayak nggak tidur satu minggu gitu loh. Panci ya, jagalah kesehatanmu ya, jangan telat makan ya, jangan banyak begadang ya, tidur cukup. Biar kau sehat ya, biar kau merasakan nanti vonis hakim ya, biar kau merasakan karma atas perbuatanmu selama ini. Kalau kau macam kayak gini ya, bentar lagi kau akan dipanggil oleh Tuhan. Lanjut. Wajahnya tegang. Semakin hari semakin tegang. Cengar-cengirnya Roy Suryo itu sekarang cengar-cengir yang penuh dengan beban. Tidak seperti dulu dia ngejeblak aja bicara. Tapi sekarang ngejeblaknya itu ngejeblak ya seperti ada titik-titik keputusasaan. Saya meyakini 99,99% tegangnya mereka itu karena ketakutan. Semakin hari berjalan, hari demi hari, semakin dekat ke persidangan, rasa takutnya semakin besar. Cuman permasalahannya, Roy Suryo CS ini kan mempunyai satu energi terbarukan. Manakala dia itu putus asa, manakala dia rapuh, ada satu support system yang mendukung mereka untuk bangkit lagi, untuk tegar lagi melawan. Karena itu bertahun-tahun mereka itu tidak lelah-lelah. Tuduh sana, tuduh sini, salahkan sana, salahkan sini, fitnah sana, fitnah sini, hasut sana, hasut sini. Apalagi sekarang, setelah Polda Metro Jaya menetapkan sebagai tersangka, dia serang Polda Metro Jaya. Dia rendahkan Polda Metro Jaya. Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya salah semua menurut dia. Ini luar biasa. Untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya salah, dia minta melakukan uji forensik tandingan. Ini menurut saya ide menarik. Saya senang mendengarnya. Cuman permasalahan perundang-undangan itu memungkinkan atau tidak. Kalau perundang-undangan itu tidak memungkinkan, jangan dipaksakan sekarang. Diusulkan di persidangan nanti. Bagaimana pendapat hakim? Jangan lagi memaksakan kehendak kalau sudah di persidangan. Jangan memaksakan kehendak ya. Iya, apalagi di persidangan, jangan memaksakan kehendak. Tetapi saya ingin mengomentari pernyataan netizen ini di bagian depan tadi ya, yang menyebutkan bahwa mukanya si Panci ini sudah mulai layu ya kan, mulai kusut, mulai pucat. Coba itu tengok itu di iklan itu. Itu tanda anemia. Bagi teman-teman yang memiliki sedikit rezeki gitu ya, kelebihan rezeki ya, bolehlah beli Sangobion di apotik untuk diberikan kepada si Dewa Panci ya, agar tidak anemia, agar darahnya terjaga. Agar apa bang? Ya biar dia nanti ya kita sama-sama melihat dia mendekam di balik jeruji besi. Ada Panci, lanjut. Baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan lu maunya gimana sih Roy? Nantangin giliran ditantang balik kayak yang sayur. Jadi mereka itu sekarang bukan lagi ngurus ijazah Pak Jokowinya, tapi sekarang lagi mempermasalahkan pasal-pasal yang menjerat mereka. Mereka tidak mau dipenjara. Pinter Egy Sujana kalau seperti itu. Ngerti kan sekarang kenapa Egy Sujana lebih memilih mundur pelan-pelan? Bukan mengkhianati perjuangan, tapi logikanya berjalan, tahu diri, tahu hukum. Lu kan orang nggak tahu diri, nggak tahu hukum, nggak tahu omong doang besar. Dan herannya saya, seorang Refli Harun yang paham tata negara, yang paham hukum, tapi pada akhirnya
menjadi orang yang seperti sekarang kita lihat nanti. Jadi pintar saja tidak cukup kawan. Pintar saja tidak cukup. Hanya orang yang punya logika waras dan tidak ada dendam pribadi yang mau mengakui bahwa kepintaran bisa sejalan dengan logika yang ada. Kita tunggu saja. Jadi dulu nantang, sekarang ditantang, diem. Bahkan sekarang menyerang, mengkriminalisasi mantan presiden yang paling kejam. Dulu dibilang klemar-klemar, sekarang kekuasaannya melebihi presiden di hari ini katanya, punya power dan segala macam. Bang, Pak Jokowi tidak punya apa-apa, tapi Pak Jokowi punya kebenaran. Yang mau kalian fitnah sedalam apapun, Pak Jokowi mampu melawan kalian semua. Oke? Kalian harus paham itu. Kalian gak belajar dari Pak Prabowo, kalian gak belajar dari Sugi Nur, dan kalian gak belajar dari Bambang Tri. Bahkan kalian Rosuryo nggak belajar dari ketika Anda sudah dipenjara karena kasus meme terhadap Pak Jokowi, tapi hari ini kamu masih melakukan hal yang sama. Jadi nasi sudah jadi bubur. Egy Sujana sekarang lehai, santai, ongkang-ongkang kaki. Sekarang kalian yang bilang ini perjuangan, makanlah perjuangan kalian. Karena perjuangan kalian sebenarnya ingin berjuang masuk penjara. Terima kasih, salam logika. Kami pendukung Pak Jokowi akan selalu ada di mana-mana. Terima kasih. Hahaha. Makanlah perjuangan menuju penjara, menuju balik jeruji besi. Iya. Kalau dihitung-hitung memang lebih cerdasan Mbah Egy ya, walaupun sebetulnya itu ya memang berat sekali karena Mbah Egy juga harus mempertaruhkan reputasinya di hadapan para pendukungnya yang selama ini mengagung-agungkannya. Karena setelah Mbah Egy itu ibaratnya itu judicial review RJ restoratif justice dengan Pak Jokowi ya, dengan mendatangi Pak Jokowi bersama Damai Hari Lubis ya, saya yakin kubu mereka ya, cecunguk-cecunguknya Mbah Egy yang selama ini itu memuji-muji Mbah Egy, itu saya yakin ya sebagian besar itu balik kanan begitu ya. Tetapi kalau berhubungan dengan nasib itu ya harus diambil gitu loh. Nah, daripada berakhir di balik jeruji besi kan seperti itu. Nggak masalah lah dicaci maki oleh pengikutnya ya kan, yang penting nggak dipenjara kan, macam kayak gitu. Nah, jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa si Dewa Panci dengan Mbah Egy itu lebih cerdasan Mbah Egy. Ya iyalah. Yang mengatur ini siapa sebetulnya? Yang pertama kali menuduh ijazah Jokowi palsu, Mbah Egy. Ya kan? Si Dewa Panci ini adalah orang-orang yang ikut gerbongnya Mbah Egy, tapi mereka nggak sadar bahwa sebetulnya kalian itu sedang dijerumuskan. Lanjut. Ini ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh mereka. Scamnya. Karena ijazah aslinya itu ada di Polda Metro Jaya untuk itu. Di penyidik ya? Ya, di penyidik. Dan gelar perkara khusus pun sudah dibuka kepada mereka. Jadi dia tidak ada bias ya di masyarakat. Ya. Ini adalah scam ijazah asli dituduh palsu ya oleh RRT. Titik. Ijazah Pak Jokowi asli. Ini scanningnya, tahu scanning nggak? Foto, hasil foto yang resmi, ya sudah ditunjukkan aslinya juga di Polda Metro Jaya. Tempo hari ini masih ngeyel aja. Roy Surojali maunya apa? Suruh buktiin, nggak bisa buktiin, malah nyasar ke makam. Nih. Makanya kamu udah nggak usah ikut-ikut, udah sekak, udah kartu mati, kamu udah bayar, niat kamu udah jelek. Sur, Jan, Sur Jali, Sur, wah, setuju. Jan, Sur,
melakukan. Awas kan. Kabur ya, kurang lebih seperti itulah pesan yang ingin disampaikan oleh netizen barusan ya. Dan menurut saya opsi kabur itu adalah opsi terakhir yang kemungkinan besar akan diambil oleh si Dewa Panji jika semua usaha yang dia upayakan itu mentok alias gagal ya. Ke MK ditolak ya. Macam-macam lah, termasuk sekarang mendesak Polda Metro Jaya agar menghentikan penyidikan, meminta Pak Jokowi meminta maaf. Gak mungkin lah berhasil ya, nanti di detik-detik terakhir pasti mereka akan kabur. lanjut. Indonesia itu negara reaksi. Masih ingat drama Ratna Sarumpait? Belum ada hasil visum, tapi reaksi para tokoh sudah konferensi pers. Foto lebam baru aja muncul, narasinya langsung jadi narasi nasional. Gila gak bro? Operasi plastik bisa bikin getaran gempa 9 skala Richter. Ada yang bilang, ini pelanggaran HAM. Ada yang bilang, ini tindakan represif. Ada yang bilang, ini bukti kebiadaban rezim. Rebutan duluan kasih komen. Padahal faktanya itu bukan penganiayaan, tapi perawatan kecantikan. Begitu Ratna bilang, saya bohong. Mendadak pakai jurus ngeles. Ada yang bilang, saya hanya dapat info, saya juga korban. Bro. Sekarang ada drama ijazah palsu. Bedanya apa sih? Apa coba bro? Coba kita cek. Kalau Ratna Sarumpait, emosional, dramatis, muka lebam. Kalau kasus ijazah, pakai istilah akademik, pakai analisis, pakai kata penelitian ilmiah. Kalimat andalannya ini bukan tuduhan, hanya meneliti sampai kuburan diteliti. Kalau ditegur hukum, narasinya saya dikriminalisasi. Itu polanya, bro. Ya begitulah orang terdesak ya. Karena orang itu ketika terdesak ya, ketahuan salah, maka ya kebanyakan akan membela diri, mencari pembenaran. Walaupun dia tahu nggak ada yang bisa membenarkan apa yang sudah dia lakukan. Seperti yang ditampilkan oleh netizen barusan ya dalam sebuah karya hasil rekayasa AI, bahwa ya menuduh gitu loh. Tetapi ujung-ujungnya ketika dipolisikan, mereka menyebut itu adalah meneliti. Dan melaporkan mereka ke polisi, ya ke Polda Metro Jaya, itu katanya kriminalisasi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.